Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Fatuni Friandra, NPM 2115061112. Saya berasal dari kelas PSTIC. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SDLC. Yang pertama, apa itu SDLC? SDLC atau Software Development Lifecycle adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang menguraikan fase-fase yang diperlukan untuk membangun sistem teknik informatika dari awal hingga akhir. Tujuan dari Software Development Lifecycle atau SDLC adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi yang dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan dalam anggaran dan jadwal tertentu. Menurut Stackify, Software Development Lifecycle adalah sebuah proses yang bisa memproduksi software dengan kualitas tinggi dengan biaya yang rendah. SDLC memiliki beberapa tahapan, yaitu planning, yang berarti tahap perencanaan di mana tim engineer akan merencanakan dan menentukan suatu ruang lingkup dan berbagai persyaratan dalam pembuatan software. Hal-hal seperti struktur tim, time frame, budget, security, serta berbagai faktor penting lain direncanakan pada tahap ini. Yang kedua ada analisis. Analisis yaitu pada tahap analisis ini, tim engineer akan melakukan analisis kebutuhan fungsional sistem untuk mengetahui apa masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tahapan desain. Desain berdasarkan hasil requirement yang telah didapat. Tim engineer akan membuat rencana desain dengan memperhatikan beberapa aspek seperti arsitektur, user interface, platform, dan security. Lalu ada tahap implementation. Pada fase ini, tim engineer akan mulai mengembangkan software dengan mulai menulis kode berdasarkan kode pemrograman yang telah dipilih. Fase ini biasanya adalah fase terpanjang karena membutuhkan pengertian yang sangat mendetail. Yang kelima ada testing and integration. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Tim akan menguji semua area software untuk memastikan bahwa sistem terbebas dari cacat, error, ataupun bug. Jika ternyata masalah ditemukan di dalam software yang dikembangkan, maka tim akan menginformasikannya dengan tim pengembang agar perbaikan dapat segera dilakukan. Proses ini berlanjut hingga software benar-benar terbebas dari bug, bekerja stabil, dan berfungsi sesuai harapan. Yang keenam ada maintenance atau fase terakhir, merupakan proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini, tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Biasanya, beberapa aktivitas yang dilakukan seperti perbaikan bug, upgrade sistem, dan peningkatan fitur. Lalu selanjutnya ada model. Yang pertama ada waterfall model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau waterfall model. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970. Model ini dapat digunakan pada saat kebutuhan untuk sebuah masalah telah dipahami dengan baik dan pekerjaan dapat mengalir secara linear dari proses komunikasi hingga penyebaran atau deployment. Situasi ini ditemui saat adaptasi atau perpanjangan dari sistem yang sudah terdefinisi dengan baik. Urutan dalam metode waterfall dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari waterfall model. Kelebihannya yang pertama itu mudah dalam pengelolaan karena hampir seluruh requirements telah diidentifikasikan dan didokumentasikan. Yang kedua, tahapan yang berurutan secara linear, identifikasi dan dokumentasi yang lengkap menyebabkan proses mudah dipahami oleh seluruh tim yang terlibat ataupun project owner. Lalu ada kekurangan dari waterfall
model. Yang pertama itu tahapan yang berurutan secara linear tidak memungkinkan untuk kembali pada tahap selanjutnya. Yang kedua, tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan yang terjadi dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, hampir tidak ada toleransi kesalahan, terutama pada tahapan planning dan desain. Yang selanjutnya ada model spiral. Model spiral merupakan model proses perangkat lunak yang memadukan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika dari linear sequential model dengan penambahan elemen baru, yaitu analisis risiko. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall, dan diperkenalkan oleh Barry Boehm. Model spiral dapat digunakan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, ketika memiliki sebuah proyek dengan risiko sedang hingga tinggi. Yang kedua, komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. Selanjutnya, lini produk baru yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan dengan cukup. Dan yang terakhir, ketika penciptaan prototipe berlaku. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari model ini. Yang pertama adalah kelebihan jumlah analisis risiko yang tinggi. Yang kedua, baik untuk proyek-proyek besar dan misi kritikal. Yang ketiga, software diproduksi di awal siklus hidup perangkat lunak. Lalu ada kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama, dapat menjadi model mahal untuk digunakan. Yang kedua, analisis risiko membutuhkan keahlian yang sangat spesifik. Yang ketiga, keberhasilan proyek sangat tergantung pada tahap analisis risiko. Yang keempat, tidak bekerja dengan baik untuk proyek-proyek yang lebih kecil. Lalu ada model selanjutnya, itu model Rapid Application Development atau RAD. RAD merupakan model proses pengembangan perangkat lunak secara linear sequential yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, sekitar 60-90 hari. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang sehingga sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat. Metode pengembangan aplikasi RAD sangatlah cocok digunakan ketika proyek pengembangan aplikasi atau sistem yang diambil memiliki batasan waktu yang pendek. Metode tidak bisa menghabiskan banyak waktu di tahap perencanaan. Sebaliknya, proses pengembangan aplikasi bisa berjalan fleksibel dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari RAD. Kelebihannya yang pertama, efisiensi waktu pengiriman. Yang kedua, perubahan kebutuhan dapat ditampung. Yang ketiga, waktu siklus dapat pendek dengan penggunaan alat-alat RAD yang kuat. Dan penggunaan alat-alat dan kerangka kerja. Kekurangan, yang pertama ada kompleksitas manajemen, yang kedua cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur, yang ketiga membutuhkan keterlibatan pengguna di seluruh siklus hidup. Lalu selanjutnya ada paralel model. Menurut Dennis, paralel model merupakan metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Metodologi ini mencoba untuk memperbaiki kelemahan dari metodologi waterfall, melakukan desain umum dan implementasi secara berurutan untuk seluruh sistem, dan kemudian proyek ini dibagi menjadi serangkaian subproyek yang berbeda yang dapat dirancang dan dilaksanakan secara paralel. Setelah semua subproyek sempurna, maka dilakukan integrasi akhir sehingga dilakukan delivery pada sistem. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari paralel model. Yang kelebihannya yang pertama yaitu waktu pengembangan sistem yang lebih singkat dibandingkan waterfall, karena beberapa tahapan diakselerasikan dengan membagi menjadi beberapa subprojek. Kekurangannya yaitu yang pertama, integrasi sistem memiliki kesulitan tersendiri. Kegagalan atau keterlambatan pada salah satu subprojek memberikan dampak pada proses mengintegrasikan seluruh sistem. Yang kedua, terdapat kemungkinan kesulitan dalam penanganan jika terjadi permasalahan pada subprojek secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada iteratif model.
Metodologi ini berkembang didasari oleh masalah pada model waterfall yang menciptakan permintaan untuk metode baru dari sistem yang berkembang agar dapat memberikan hasil yang lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit informasi yang mutakhir, dan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Menurut Larman, iteratif model merupakan metodologi yang mengenalkan pembangunan aplikasi perangkat lunak satu langkah pada satu waktu dalam bentuk memperluas model-model. Model ini diimplementasikan dengan cara perulangan, sehingga proyek pada model ini dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini memungkinkan tim pengembangan untuk menunjukkan hasil sebelumnya dapat diproses dan mendapatkan pembalik yang berharga dari pengguna sistem. Lalu terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari model ini. Yang pertama, kelebihan umpan balik terus-menerus dari pemilik proyek. Yang kedua, beberapa revisi pada seluruh aplikasi dan fungsi spesifik. Yang ketiga, pekerjaan disampaikan di awal proyek. Kekurangannya yaitu setiap perulangan adalah struktur kaku yang menyerupai proyek kecil waterfall. Lalu model selanjutnya adalah model prototyping. Model prototyping digunakan jika pemakai hanya mendefinisikan objektif umum dari perangkat lunak tanpa memerinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembang tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma, adaptasi sistem operasi, atau bentuk antarmuka manusia dengan mesin yang harus diambil. Cakupan aktivitas dari prototyping model ini terdiri dari yang A. Mendefinisikan objektif secara keseluruhan dan mengidentifikasi kebutuhan yang sudah diketahui. B. Melakukan perancangan secara cepat sebagai dasar prototype. C. Menguji coba dan mengevaluasi prototype dan kemudian melakukan penambahan dan perbaikan-perbaikan terhadap prototype yang sudah dibuat. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari model prototype. Yang pertama, requirement identification yang akurat karena dilakukan evaluasi secara berkala dan mendapat masukan dari project owner terhadap purwarupa yang dihasilkan. Yang kedua, user experience yang meningkat karena secara terus-menerus melakukan uji coba dan evaluasi terhadap purwarupa. Yang ketiga, kesalahan dan redundansi dapat diminimalkan karena proses identifikasi yang baik terhadap purwarupa. Kekurangannya yang pertama, setiap evaluasi dan masukan terhadap purwarupa maka akan membutuhkan penyesuaian terhadap purwarupa tersebut. Dan setiap penyusunan akan meningkatkan kompleksitas sistem yang dikembangkan. Yang kedua, memberikan beban tambahan kepada programmer. Yang ketiga, terdapat kebutuhan biaya tambahan terkait dengan pembuatan purwarupa dan dapat dilakukan penyesuaian versi purwarupa sesuai kebutuhan hingga purwarupa dapat disetujui oleh project owner. Lalu ada tahapan throwaway prototype. Tahapan dari throwaway prototyping yaitu yang pertama, pengumpulan informasi. Tahap ini diperlukan untuk mendapatkan sistem kebutuhan dari pengguna. Sistem analisis mengumpulkan informasi dari pengguna dengan melakukan proses wawancara user agar software dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pembuatan prototype. Bermodalkan informasi yang telah dikumpulkan dari pengguna, pada tahap ini software engineer dapat mulai melakukan proses pembuatan prototype dengan bekerjasama dengan analisis sistem. Yang ketiga, evaluasi. Pada tahap ini, software engineer akan mengenalkan prototype kepada pengguna, sehingga user dapat memberikan pendapatnya mengenai prototype kepada analis. Jika pengguna menerima hasil dari prototype, maka pengembangan dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Namun apabila diperlukan perubahan, maka tahap sebelumnya akan diulangi. Lalu ada V-shape model. V-shape model sama seperti model air terjun atau waterfall model. V yang siklus hidup berbentuk jalan berurutan dari pelaksanaan proses. Setiap fase harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Pengujian ditekankan dalam model ini lebih dari model waterfall. Prosedur pengujian yang dikembangkan dari awal siklus hidup sebelum coding dilakukan, masing-masing sama fase sebelumnya implementasi. Persyaratan mulai model siklus hidup seperti model air terjun atau waterfall model. Sebelum pembangunan dimulai, rencana uji sistem dibuat. Rencana uji sistem berfokus pada pemenuhan fungsi yang ditetapkan dalam persyaratan pengumpulan. Tahap desain tingkat tinggi berfokus pada arsitektur sistem dan desain. Sebuah rencana uji integrasi dibuat dalam fase ini,
dalam rangka untuk menguji potongan kemampuan sistem perangkat lunak untuk bekerja sama. Namun, tahap desain tingkat rendah terletak di mana komponen perangkat lunak yang sebenarnya dirancang, dan tes unit yang dibuat dalam fase ini juga. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari V-shape model. Yang pertama, kelebihannya yaitu sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, setiap fase memiliki delivery tertentu. Yang ketiga, kesempatan keberhasilan yang lebih tinggi atas model waterfall karena perkembangan awal dari rencana pengujian selama siklus hidup. Yang keempat, bekerja dengan baik untuk proyek-proyek kecil di mana persyaratan yang mudah dipahami. Kekurangannya yaitu yang pertama sangat kaku seperti model waterfall. Yang kedua, sedikit fleksibilitas dan ruang lingkup menyesuaikan sulit dan mahal. Yang ketiga, software dikembangkan selama tahap implementasi, sehingga tidak ada prototipe awal dari perangkat lunak yang dihasilkan. Yang keempat, model ini tidak memberikan jalan yang jelas untuk masalah yang ditemukan selama pengujian tahap. Selanjutnya ada Agile Development. Kategori ini berfokus pada perampingan SDLC, dengan menghilangkan banyak pemodelan dan dokumentasi overhead dan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas. Proyek menegakkan sederhana, pengembangan aplikasi berulang. Kategori ini menggunakan program ekstrim atau XP yang dijelaskan sebagai berikut. Prinsip dari XP meliputi pengujian terus-menerus, coding sederhana, dan interaksi yang dekat dengan pengguna akhir untuk membangun sistem yang sangat cepat. Setelah proses perencanaan yang dangkal, tim proyek melakukan analisis, desain, dan fase implementasi iteratif. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kelebihannya yang pertama, metode ringan sesuai proyek ukuran kecil sampai menengah. Yang kedua, menghasilkan kohesi tim yang baik. Yang ketiga, meningkatkan produk akhir. Yang keempat, berulang. Yang kelima, pendekatan berbasis tes untuk persyaratan dan jaminan kualitas. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak cocok untuk menangani dependensi yang kompleks. Yang kedua, lebih berisiko keberlanjutan, rawatan, dan diperpanjang. Yang ketiga, sebuah rencana keseluruhan pemimpin lincah dan manajemen proyek tangkas praktek adalah suatu keharusan tanpa yang tidak akan bekerja. Yang kelima, model Scrum. Model Scrum adalah sebuah model iteratif yang termasuk dalam metode Agile, tentang bagaimana cara Anda mengelola dan menjalankan sebuah proyek. Ini bisa digunakan untuk mengelola sejenis proyek mulai dari pembuatan software, website, hardware, dan lain-lain. Scrum dapat membantu mengorganisir sebuah tim, dan Anda harus memiliki komunikasi tim yang kuat. Scrum mengatakan bahwa setiap sprint dimulai dengan meeting singkat untuk perencanaan dan diakhiri dengan review. Scrum adalah solusi untuk mendukung perkembangan proyek yang cepat dari hampir semua jenis proyek, yang berarti ini sangat efektif dalam menjamin efektivitas bagi organisasi manapun. Scrum umumnya digunakan dalam proyek pengembangan perangkat lunak, tapi kerangka kerja Scrum bisa juga diterapkan juga di proyek lain. Scrum adalah solusi bagus untuk mendukung perkembangan proyek yang cepat dari hampir semua jenis proyek. Ini sangat efektif dalam menjamin efektivitas bagi organisasi manapun. Lalu ada yang terakhir, Extreme Programmer atau XP. XP adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. XP bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. XP mengambil pendekatan ekstrim dalam iterative development. XP pertama kali diusulkan oleh Ken Beck dan Ward Cunningham pada Maret 1996, yang bermula karena permintaan dari customer yang sering berubah tiba-tiba sehingga mengakibatkan putaran kehidupan metode pengembangan perangkat lunak tradisional menjadi lebih pendek dan tidak selaras. Tujuan XP adalah meminimalisir biaya yang diperlukan jika ada perubahan dalam pengembangan perangkat lunak. Extreme Programming cukup banyak digunakan, terutama untuk pengembangan mobile apps dan mobile game dengan jumlah programmer sedikit, dan menuntut banyak perubahan dalam pengembangannya. Lalu ada contoh metodologi yang tradisional dan juga modern. Contoh metodologi tradisional yaitu Waterfall Model, Spiral Model, Rapid Application Development atau RAD, dan V-shape Model. Contoh dari metodologi modern yaitu Agile Development. Lalu di sini ada sumber jurnal yang digunakan dalam membuat presentasi ini.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.